Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin mendokumentasikan kuliah kerja lapangan virtual tahun 2021-2022 oleh saya sendiri, Ilham Bukhari Ramadansyah, NIM A420 18127. Kegiatan ini diawali dengan pembekalan KKL virtual 2021 sampai 2022 oleh dosen dengan mahasiswa angkatan 2018 semester 7 yang dilakukan secara virtual menggunakan media Google Zoom. Bisa dilihat di slide bahwasanya mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan dengan antusias dan senang. Pada pembekalan KKL virtual 2021-2022 dibentuk suatu pembagian kelompok KKL, dosen beserta mahasiswa. Nah, untuk kegiatan pertama yaitu kuliah pakar 1 yang dimana dibawahi oleh narasumber Dr. Fitri Widyaningsih dari Fakultas Kedokteran UNS yang mengambil tema membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang epidemiologi. Pada kegiatan ini mahasiswa diberi tahu banyak sekali ilmu tentang deskripsi epidemiologi dan bagaimana cara menanggulangi bencana ini. Lalu setelah kegiatan kuliah pakar, mahasiswa diberi tugas oleh dosen pembimbing masing-masing tentang observasi 1, yang dimana mahasiswa dituntut untuk membuat artikel ilmiah tentang penyakit epidemiologi. Pada kegiatan ini saya mengambil tema tentang demam tipoid, yang dimana demam tipoid merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh Salmonella topi yang dijumpai di berbagai negara berkembang terutama di Swedia dan Indonesia, seperti negara kita yang bertemakan subtropis dan tropis. Menyebabkan penyakit ini berkaitan erat dengan kepadatan penduduk. Dilanjut kegiatan kedua yaitu konsultasi proyek mini 1. Konsultasi proyek mini 1 mengonsultasikan hasil observasi proyek mini 1 kepada dosen pembimbing melalui media WhatsApp, yang dimana mahasiswa memberikan hasil karya ilmiah kepada dosen untuk diteliti dan mengonsultasikan beberapa masalah dalam pembuatan artikel ilmiah. Nah, untuk laporan hasil proyek mini 1 yaitu adalah hasil fix dari artikel ilmiah yang telah diverifikasi oleh dosen pembimbing dan dapat diupload di Psikologi untuk memenuhi laporan hasil proyek mini 1. Lanjut ke minggu kedua yaitu tentang kuliah pakar 2. Kuliah pakar 2 dinarasumberi oleh Ibu Lulus Susanti SKM MPH dari Balai Vektor Salatiga, yang dimana pada kuliah ini Ibu Lulus Susanti membawakan tema yang berjudulkan membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang vektor penyakit. Nah, pada vektor penyakit ini yaitu kami diberi pemahaman tentang hewan apa saja yang dapat tempat perkembangbiakan penyakit dan menyalurkannya ke manusia, seperti serangga, mamalia,
dan hewan lainnya seperti tikus yang menyebabkan banyak sekali penyakit. Setelah melakukan kuliah pakar 2, kami mahasiswa diberi tugas observasi 2 untuk membuat artikel ilmiah tentang vektor penyakit, yang dimana saya mengambil tema vektor penyakit ikan zoonotik, berbagai macam bakteri yang menginfeksi ikan sehingga terjadi penyakit tuberkulosis pada manusia. Nah, untuk zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, yang dimana tema saya adalah bahaya memakan ikan mentah untuk kesehatan manusia. Setelah melakukan atau pembuatan artikel ilmiah tentang vektor penyakit ikan, untuk baiknya dilakukan konsultasi proyek mini kepada ibu dosen pembimbing melalui media WhatsApp untuk mengetahui kekurangan pembuatan artikel ilmiah. Untuk laporan hasil proyek mini 2, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan 2 tugas. Yang pertama adalah artikel ilmiah tentang vektor hewan, penyakit hewan, dan sebuah katalog yang diupload di Instagram masing-masing untuk berbagi ilmu kepada teman-temannya yang ada di media sosial. Nah, untuk minggu ketiga yaitu kuliah pakar 3, yang dimana dinarasumberi oleh Bapak Suryanto S. Farm dari Tawangmangu. Ya, pada kuliah pakar 3, Pak Suryanto membawakan judul dengan tema membekali calon guru biologi di program studi pendidikan FKIP UMS tentang peran tumbuhan sebagai imunodulator, yang dimana kami mahasiswa diajari dan mendapatkan pengetahuan banyak tentang tanaman-tanaman apa saja di sekitar kita sebagai media obat tradisional. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu observasi pembuatan artikel ilmiah tentang tanaman apa saja yang dapat diubah dan dikelola menjadi media obat untuk manusia. Setelah pembuatan artikel ilmiah tentang tumbuhan sebagai imunodulator, kita dituntut untuk mengkonsultasikan hasil pembuatan artikel kepada dosen pembimbing melalui media WhatsApp untuk senantiasa mendapatkan jawaban terbaik dan pembuatan artikel dengan sempurna. Untuk laporan hasil proyek mini 3, kami dituntut untuk membuat laporan hasil proyek mini berupa artikel ilmiah dan katalog yang akan di-share melalui Instagram untuk membagikan ilmu terhadap teman-teman kita yang ada di sosial media. Nah, itu tadi adalah dokumentasi singkat saya dalam mengikuti kegiatan KKL 2021-2022 UMS virtual. Terima kasih.